Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mat wa qad ja'alana min khairil ummat. Alhamdulillahilladzi jama'ana bifadlihi wa alaina bitaufiqi wa tawlihi. Allahumma salli fa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan insyaallah senantiasa kita ikuti dan kita taati segenap para habaib, para kiai, para asatid, para hujjat, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, segenap para orang tua yang hadir bersama kita malam ini, yang begitu banyaknya. Untuk mempersingkat waktu, mohon ridho, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak sedikit pun mengurangi hormat dan cinta saya kepada tuan guru kita sekalian. Terlebih khusus yang tadi telah sama kita dengarkan daripada nasihatnya yang insyaallah sami'na wa ata'na, Al-Habib Idras bin Abdullah Al-Jufri. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan setiap langkah perjuangannya, Allah berikan kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan untuk selalu senantiasa bisa terus mengajak kita semua di jalan Allah dan jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Dan juga tidak lupa salam paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap keluarga besar daripada Masjid Al-Jihad dan juga segenap para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad, keluarga besar Irmal, siapapun tanpa terkecuali yang telah terlibat daripada terselenggaranya acara Maulid Nabi di malam ini, baik yang telah memberikan hartanya, meluangkan waktunya, berkorban dengan tenaganya, yang udah gelar terpalnya, masang panggungnya, ngedekornya, ngidupin sound systemnya, dan juga semua yang ikut bergembira dengan adanya Maulid Nabi Muhammad malam ini. Semoga Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tong jangan berisik, gua sangkutin di umbul-umbul loh. Anteng. Doain mudah-mudahan jadi anak-anak yang solihin semuanya. Dan juga tidak lupa salam paling istimewa dan penuh belas kasihan saya sampaikan kepada segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda, para pemudi, jombloan, jomblowati, semua yang hadir malam ini, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Semoga pulang dari tempat ini sendalnya enggak ada yang ketuker. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam berapa ini? Atau jangan berisik ya, gua selengkat nanti loh. Lo kalau mau berisik di belakang sono. Betul, cakep. Orang tua yang ngajak anaknya hadir pengajian, tapi kasih tahu nanti di pengajian jangan berisik. Ntar kalau nggak berisik pulang dibeliin mainan, begitu biar cakep. Kesian akhirnya orang yang hadir dengan niat yang baik akhirnya jadi nggak fokus. Sekarang udah jam berapa nih? Tambah perut lapar, makin nggak fokus. Tuh udah jam 22.33. Jam berapa nih? Jam 22.33. Jam berapa? Udah jam setengah 11 malam. Kira-kira lanjut jangan? Lanjut jangan? Masih semangat? Ngantuk? Bagian? Masih mau lanjut? Kaki kesemutan? Masih mau lanjut?
Udah lapar ini saya. Tadi dapat kabar dari panitia, Bib ngisi dulu bentar karena telurnya belum netes. Jadi walaupun sedikit sambil kita nunggu telurnya menetas biar bisa jadi ayam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita sama hadir, duduk, berkumpul, bergembira, merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Waktul maulidi Sayyidil Kaunain minasyuhuri min syuhur min minasyuhur min al-ashhur min syuhurir Rabiul Awal wa minal ayami yaumal itsnain wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Kita punya nabi, kita punya rasul Nabi Muhammad, lahirnya hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Udah lewat, udah berlalu. Sekarang kita masuk di Rabiul Akhir, bahkan udah di akhirnya. Tapi akan terus panjang waktu dan zaman, tidak akan berputus orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad. Bahkan Bojongkulur nih, menurut informasi secara fakta membuktikan, jangankan lagi Rabiul Awal, biar kata udah masuk bulan Sya'ban, udah nisfu Sya'ban, bahkan udah bulan Rajab harusnya mengadakan Isra Mi'raj, judulnya masih maulid Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Nabi lahir di kota Mekah, jauh dari kita. Wafatnya Rasul, makamnya Rasul, kuburnya Rasul di Madinah, jauh dari pandangan mata kita. Tapi kita malam ini hadir, duduk, berkumpul, tashwiqan lil sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadza nuril mubin. Kita malam ini duduk berkumpul mengadakan maulid Nabi Muhammad, biar yang jauh jadi dekat, biar yang belum kenal sama Nabi Muhammad jadi kenal siapa itu Nabi Muhammad. Kalau udah kenal sama Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan dia berani merendahkan Nabi Muhammad. Gak bakal dia berani. Kenapa? Banyak sekarang orang yang menghina, mencaci maki, bahkan jadi bahan bercandaan, karena mereka nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kalau ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak ada gading yang tak, orang apa botol nih? Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak ada gading yang tak retak, tak ada luka yang tak koyak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Artinya apa? Nggak ada manusia yang sempurna, betul apa enggak? Tapi ini semua nggak berlaku buat Nabi Muhammad. Ini semua nggak berlaku buat kita punya Rasul. Kita ini manusia, saya dan kalian, siapapun Anda, kita ini manusia punya dua sifat, punya dua keadaan, punya dua bentuk. Ada yang fisiknya cakep, wajahnya ganteng. Yang perempuan wajahnya cantik, cakep, putih, tinggi, mancung, badannya sterak, ganteng, mantep dah pokoknya. Biasanya para ukhti nih paling demen model begitu tuh. Punya suami yang soleh, yang tanggung jawab, yang cakep, yang tinggi, yang mancung, yang putih, badannya sterak, bewokan, anak satu-satunya, warisannya banyak, kalau bisa orang tuanya udah mau meninggal. Ada orang yang fisiknya bagus, cakep, enak dilihat, tapi akhlaknya nggak bagus, adabnya nggak cakep. Ganteng dia, sama orang tua ngelawan. Cantik dia, sama orang tua ngebentak. Tinggi dia, sama orang tua mengucap kata kasar. Kalau diperintahnya melengos. Bagus fisiknya, tapi akhlaknya nggak bagus, sama tetangga nyelonong aja, nggak ada tegur sapanya. Ketemu ustadz, ketemu habib, ketemu kiai di jalan, boro-boro ngucapin salam, tempo-tempo cuma klakson doang. Tin, kemana Tat?
Apa lu tatat? Muka lu gak di tempat. Gak bagus akhlaknya. Ada pengajian melenggos, selonjoran, ngisep jinggo, bukan main. Disampaikan nasihat, disampaikan ceramah, sibuk main handphone, balesin WhatsApp. Makanya kalau ngaji duduk, kita pengen pulang bawa manfaat. Kita pengen pulang bawa ilmu. Kita pengen pulang menambah taat, nambah mahabbah sama Nabi Muhammad. Ini datang ngaji foto, cekrek. Bib Idrus ceramah, foto, des update WhatsApp. Komen temen. Acara apa tuh? Maulid. Di mana? Irmal. Ada siapa? Habib Idrus sama Habib Fikri. Ngebahas apa? Kayaknya nggak ceramah dah. Lu nyamin HP baik. Dengerin biar fokus, biar tahu kan kita kan nggak kenal ya sama Nabi. Kenal apa kagak? Tadi kita baca Maulid, Maulid apa itu kita baca? Maulid apa? Maulid tiba yang kita baca tuh. Paham apa kagak? Paham apa kagak? Kita kagak paham. Diundang Habib, diundang Kiai, diundang Ustadz. Beb, tolong jelasin ya siapa itu Nabi Muhammad. Beb, tolong ceritain bagaimana akhlak Nabi. Ustadz, tolong ya, apa sih yang diajarin sama Nabi? Bagaimana cara jalan Nabi, cara duduk, cara makan, cara tidur, Nabi berkeluarga, Nabi bersahabat, Nabi bertetangga. Minta diajarin karena kita kagak ngerti. Makanya diadakan Maulid Rasulullah itu biar yang jauh jadi dekat. Yang belum kenal sama Nabi Muhammad biar bisa kenal, oh ternyata Rasulullah itu tampan. Kalau orang yang udah kenal, orang yang udah dekat, orang yang udah hafal, orang yang udah cinta, demi Allah hiburan bagi mereka ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad. Sehingga kata Habib Umar dalam kitab Maulid tiba, dalam kitab Maulid Adhiya Ulami, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin. Ulang-ulang terus cerita tentang Rasulullah. Ceritain terus sifat-sifat Rasulullah. Kenapa? Nggak ada bosennya. Baca sholawat sama Nabi, dengar cerita tentang Nabi Muhammad, nggak bakal ada bosennya. Bosen apa kagak kira-kira? Bosen apa enggak kira-kira? Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Bosen apa enggak? Ratusan tahun po itu nada dibaca. Dari zaman bahula, dari zaman dulu itu nada diulang-ulang dibaca. Jangankan seminggu setahun sekali. Jangankan lagi cuma Rabiul Awal, tempo-tempo seminggu sekali musola masjid semuanya baca tuh selawat. Nggak ada bosennya, enak terus. Kenapa? Manfaat. Beda sama lagu. Tahu lagu? Lagu mah paling viralnya, enaknya paling 2 bulan 3 bulan, habis itu hilang, dilupain orang. Hilang. Tempo dulu tuh, zamannya lagu apa tuh? Lagu apa dulu yang viral ya? Kesurupan. Semuanya sebojong kulur kesurupan. Yang emak-emaknya, anak mudanya, recehannya, orang tuanya, aki-akinya, entah apa yang merasuki. Lah tahu lu main kemana emang? Kemarin lagi baru-baru viral lagu apa kemarin? Gak usah pura-pura nggak tahu, gua aja tahu. Joko Tingkir ya. Semuanya pada Joko Tingkir. Sekarang ada lagi yang nyanyiin. Ada lagi tuh yang nyanyi kesurupan ada, entah apa yang merasuki gua ada. Nggak ada, hilang, dilupain orang, udah nggak enak didengar. Kenapa? Nggak manfaat, beda sama Nabi Muhammad. Beda, makanya orang fisiknya bagus, akhlaknya nggak bagus. Sama orang tua ngebentak, nongkrong sama teman, sibuk main handphone. Tuh kalau ada teman di tongkrongan yang orang lagi nongkrong harusnya ngobrol malah main handphone, ambil kabar tuh orang matinya duluan tuh. Nggak ada silaturahminya. Sedangkan Rasulullah itu ya Allah. Ada orang yang mungkin fisiknya bukannya nggak cakep, bukan. Semua manusia cakep. Semua para wanita cantik. Karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, cakep. Dan seseorang itu akan terlihat cakep di pandangan orang yang mencintainya. Orang cinta sama dia, cakep aja udah. Orang tua cinta banget sama anaknya. Masya Allah tuh anaknya gantengnya, anakku gantengnya. Padahal biasa aja, seperti sama kayak anak-anak yang lain. Karena cinta sehingga terlihat indah.
Kan begitu tuh orang tua sama anak tuh. Gendong-gendong anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak tukang ojek. Kenapa? Cinta. Akan terlihat indah di pandangan orang yang mencintainya. Makanya gak usah segala pakai nanya orang. Nih jomblowan, jomblowati nih. Saya nanya pemuda-pemudi ini zaman sekarang. Ente 2022 berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah pada nikah dari dulu, ente masih aja bujangan. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo di sini? Mana yang jomblo angkat kaki? Yang jomblo mana angkat tangan? Gak usah malu, katanya ade. Jomblo bukan perkara yang hina, ngapain malu? Jomblo kan hanya cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Ya. Cuma lu salah mulu. Yang pacaran ada yang pacaran? Yang pacaran ada gak? Yang pacaran? Ayo kita doain bareng-bareng, mudah-mudahan yang pacaran biar putus. Yang pacaran biar putus. Ya Allah, ya Zawat. Yang jomblo biar cepat akad. Yang pacaran biar padah pegat. Bibarkati Nabi Muhammad. Amin. Jomblo semua geningan. Tadi gue tanya mana yang jomblo, pada diem baik loh. Giliran doain orang pada putus, amin. Sampai syirik banget, bos. Sudahlah, lepaskan saja sendalmu. Untuk apa alas kaki kalau bukan dia alasanmu untuk melangkah lagi? Jangan ditepokin, emang gue burung dara. Fisiknya mungkin kurang bagus, tapi akhlaknya cakep. Sama orang tua nurut, diperintahnya iyanya. Iya Mbak, tong nyak bang ingin bat ini makan pecak gurame, siapnya. Dicari tuh, diusahain, jangan perhitungan. Ini tempo-tempo kan anak muda zaman sekarang pada perhitungan baik. Baru dapat kontrak 6 bulan loh. Baba minta rokok, tong Baba beliin rokok apa? Dah Baba ngerokok mulu ya. Kemarin kan udah saya beliin Mbak sebungkus. Dah baru ngasih sekali udah ngerasa puas. Tuh tolol banget tuh anak model begitu tuh. Lah orang tua yang minta kagak mau, belangsak, bener belangsak, jangan perhitungan sama orang tua mah. Tempo-tempo begitu, tong emak pengen banget ini makan nasi bebek. Nyak, enyak kan anak banyak, nyak saya mulu yang dipintain. Lah goblok banget bener tuh anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa mah jangan nunggu diminta, habis gajiannya, nih habis gajiannya apanya yang pengennya? Nyak pengen apa? Dasar gimana? Dasar pengen. Itu mandi sudah ada seragam baru belum, Mak? Pak, apa Pak? Pengen apa? Gitu. Kudunya jangan nunggu dipinta, kasih buat orang tua mah kasih. Jadikan orang tua Anda seperti raja, Allah bakal berikan rezeki Anda bagikan rezekinya raja. Begitu, jangan perhitungan. Ini tempo-tempo kagak ngasih sama orang tua, izin dulu sama bini. Ya. Tuh istri yang cakep tuh, habis nikah, tahu suaminya habis dapat proyek, tahu bisnisnya jebol, tahu habis gajian. Bang, abang habis gajian bang, abang masih punya nyak sama bapak bang, kirimin lu dah buat nyak lu dah. Kasih lu, saya mah gampang bang, tenang. Tuh bini yang model begitu tuh hampir kagak ada di Bojongkulur. Ada apa kagak? Ada. Coba kalau ada saya minta satu. Jangan sama bini, bang, nggak mulu dibeliin. Orang tua mulu, sayang apa? Itu bini yang model kayak gitu tuh, bini ngajak suaminya hidup belangsak tuh. Istri yang mengajarkan suaminya untuk durhaka sama orang tuanya. Kalau suaminya durhaka sama orang tuanya, maka Allah akan berikan dia kebelangsakan dunia akhirat. Belangsak. Kan kalau suami rezekinya lancar, siapa yang ngabisin bu duitnya? Siapa yang ngabisin? Lah ibu juga bisa shopping tiap hari. Tempo-tempo mau 12-12 nih dikit lagi. Gitu, akhlaknya bagus, wajahnya mungkin gak cakep. Sama tetangga negor sapa, Mang, Po, sehat? Alhamdulillah sehat, badan mah kantong doang yang sakit. Orang tuh zaman sekarang tuh, giliran sakit sebojongkulur kudu tahu. Giliran susah bilang-bilang update satu swasta, pala pusing 7 keliling, mau keliling kemana? Coba kalau dapat nikmat, jangankan lagi dapat nikmat, makan durian aja ngumpet-ngumpet loh. Malam, kulitnya buang yang jauh biar tetangga kagak nyium baunya. Nggak ada tuh, kalau dapat nikmat nggak ada. Sedangkan Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat tunjukin, jangan diumpet-umpetin. Ini susahnya doang yang diumpetin. Giliran nikmat diem-diem.
Apalagi habis gajian, ada tamu aja lihat dulu siapa nih, minjem duit bukan nih. Tuh Habib Anis tuh, Habib Muhammad Anis bin Habib Alwi bin Iman al-Imam al-Kutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Syamtud Duror, cucunya langsung tuh Habib Anis. Sampai beliau mendapat julukan Smelling Habib. Apa artinya? Arti kagak? Banyak kan makan jengkol sih lo. Habib yang murah senyum dalam kondisi apapun. Baik sakit, susah, sedih, ketemu orang senyum. Sehingga orang kalau ketemu Habib Anis, ya Allah adem, enak, nikmat, makanan dibagi-bagiin, nikmat. Susahnya diumpetin, beda sama kita. Kita mah susah yang dipamerin, seneng diumpet-umpetin. Gimana Allah pengen tambah nikmat gak? Tuh ahlaknya cakep, ketemu guru di jalanan. Ustaz, assalamualaikum, turun dari motor, doain saya Ustaz, biar saya jadi anak yang baik ini. Doain Ustaz ya, doain Ustaz. Tuh begitu, model begitu tuh. Wah itu model kayak gitu, gue jadi mantu itu. Enak apa enggak? Tapi ini semua enggak berlaku buat Nabi Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khuluqan. Kalau kita mungkin cakep dalam fisik, mungkin jelek dalam akhlak. Tapi Nabi Muhammad fisiknya cakep, apalagi akhlaknya, sehingga mendapat pujian langsung dari Allah. Kalau udah Allah yang muji, apa arti pujian kita, Pak? Cuma saya pengen dikit ya, bahas dikit ya dah. Tuh jam 11 tuh. Takut bihun keburu jadi karet gelang nanti nih. Lanjut jangan. Kita bahas dikit ya. Khuluqan wa khuluqan. Atau dibalik khuluqan wa khuluqan. Baik dari segi fisiknya, apalagi budi pekertinya, akhlaknya. Fisik kita bahas. Seetik. Semuanya dari ujung kepalanya Nabi sampai ujung kakinya Nabi, semuanya indah dan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Sehingga Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, wa ajmala minka lam tarakati ainu wa akmala minka lam talidan nisa'u qad khuliqta mubara'in min kulli ib ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Ya Rasulullah, yang lebih indah dari wajahmu, yang lebih tampan dari wajahmu, yang lebih bercahaya dari wajahmu, belum pernah aku pandang dengan kedua bola mataku. Wa akmala minka lam talidan nisa'u, tidak ada satupun wanita, seluruh para ibu mandul nggak bakal bisa ngelahirin anak yang lebih sempurna dari engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad, biar tahu, kita bahas dari ujung rambutnya Rasul. Nggak pernah Rasulullah cukur memotong rambutnya, melainkan haram itu rambut walaupun sehelai jatuh ke tanah, pasti jatuhnya di tangan para sahabat menjadi rebutan. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid, seorang panglima perang, bahkan mendapat julukan pedangnya Allah, nggak pernah kalah satupun dalam pertempuran. Ternyata usut punya usut, setelah sekian lama, kenapa Sayyidina Khalid tidak pernah kalah, selalu menang dalam peperangan bersama umat Islam? Ternyata Sayyidina Khalid bin Walid membawa beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad, selalu ditaruh di atas kepalanya, sehingga dengan berkah rambut Nabi Muhammad, Sayyidina Khalid bin Walid selalu mendapatkan kemenangan. Jadi rebutan. Guru kami Abu Yal Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad bin Syu'bah bin Salim mengatakan, sampai sekarang itu rambutnya Rasulullah hidup dan terus tumbuh sampai nanti yaumul kiamah. Rambut kita ada yang mau? Ada yang mau apa kagak? Ente nyukur tuh ke Asgar tuh disapuin bos. Beda sama rambutnya Nabi Muhammad. Nggak usah lagi rambut dah. Nggak usah lagi rambut. Hal yang paling menjijikan aja dari tubuh kita, keringat. Keringatnya Rasulullah beda sama keringat kita. Keringatnya Nabi Muhammad wangi melebihi daripada minyak wangi apapun yang ada di alam semesta ini. Sehingga ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak gadis. Anak gadis saya akan menikah, tapi saya tidak memiliki harta ya Rasul. Saya nggak mampu membeli parfum, membeli wewangian untuk pengantin. Akhirnya apa katanya dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi mengambil kapas dan mengambil botol kecil sebagai wadah. Kebetulan saat itu Rasulullah sedang berkeringat. Rasulullah mengelap keringatnya dengan kapas, dan itu kapas diperes sehingga tetesan demi setetes daripada keringatnya Nabi
masuk ke dalam wadah tersebut dan diberikan kepada pria tersebut. Ente bawa pulang, kasihin sama anak gadis ente yang mau jadi pengantin, sisanya tebarkan di seluruh ruangan di dalam rumah ente. Sehingga itu rumah di kota Madinah terkenal dengan Baitul Mutatayyibin, dengan berkat keringatnya Nabi Muhammad. Anak kecil dipegang palanya sama Nabi. Sampai tua itu anak kepalanya terus wangi karena bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Ini keringatnya Rasulullah, keringat kita. Ada yang mau? Gue bagi nih, mumpung lagi keringat. Ambilin aja tisunya, siapin wadahnya. Gak ada. Jadi bagaimana Rasulullah mau disamakan seperti manusia biasa? Gak bisa. Gak bisa. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa ya'kut baina hajar. Nabi Muhammad ini manusia yang paling sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau mau digambarkan, kalau mau diumpamakan, ibaratnya tuh Rasulullah itu bagaikan intan, berlian, batu permata yang indah, yang bagus, yang mahal. Sedangkan kita semua yang hadir hanya bagaikan batu koral yang ada di jalanan. Kecuali yang di dalam, batu nisan. Kebagusan dikit, batu kijing bos. Enggak usah keringet dah, ludah. Satu pun saya yakin tidak ada di antara kita malam ini yang hadir yang mau mengambil ludah kita sendiri. Jijik, benar apa enggak? Benar apa enggak? Tapi beda kalau itu ludahnya Nabi Muhammad. Beda. Sayyidina Abu Bakar kakinya digigit hewan berbisa sehingga bengkak kakinya, gemeteran badannya, pucet wajahnya, keringetan keluar daripada anggota badannya, menahan sakit yang luar biasa. Ditanya sama Nabi, kenapa wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya digigit hewan yang berbisa sehingga sakitnya luar biasa. Langsung diludahin sama Rasulullah, sembuh seketika seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ludahnya Nabi Muhammad. Ludah kita borok pisan. Tapi ternyata karena kita sebaik-baiknya umat, karena kita memiliki Nabi yang terbaik, sehingga Allah jadikan juga ludah kita, ludah umat Nabi Muhammad ternyata sebagai obat, Bu. Saya ingat waktu kecil kalau sakit mata, itu pagi-pagi bangun dikasih ludah orang tua. Dikasih ludah ayah atau dikasih ludah ibu, Masya Allah kempes, sembuh langsung. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Dan enggak cukup sampai di situ, lebih luar biasanya lagi ternyata. Survei membuktikan menurut fakta di lapangan, ini dokter-dokter belum ada yang tahu nih. Jangan bilang-bilang rahasia untuk jamaah Bojongkulur. Ternyata Bu, ternyata Pak, ludah kita ini bisa menjadi obat darah rendah. Kalau nggak percaya, buktikan. Cari ustadz, tetangga, guru, temen yang melengos, nyender aja di pojokan kayak bakwan warkop. Lemes, pucet mukanya, keleyengan. Tanya kenapa? Tahu ini keleyengan banget, ini darah lagi rendah banget. Ludahin, langsung naik darahnya. Bener. Besok Ustaz, ngapa Ustaz? Nggak tahu, ini romanya gue dari kelayangan banget, ini lemes banget, ini beliin sangobion dah, kayaknya darah gue rendah. Jangan Ustaz, saya punya resepnya dari Habib semalam. Apa resepnya? Cuy, langsung naik tuh darahnya. Bercanda, jadi ikutin. Deh kita kalau pengen ngomongin fisik nggak bakal ada habisnya dah, produk ilahi. Nggak bisa ngikutin, kita orang Bojongkulur mah nggak bisa ngikutin. Ya produk ilahi itu baru rambutnya doang, baru keringetnya, ya baru ludahnya. Apalagi matanya, apalagi alisnya yang bagaikan huruf nun, hidungnya yang bagaikan huruf alif, mancung, cakep, tegas, beda sama kita. Ini kita kan huruf do, huruf ya, kho, fa, ada yang hamzah tuh begitu doang tuh asal nempel. Yang penting ada lubangnya dua dah. Ngomongin fisik nggak bakal, kita nggak bisa ngikutin dah, selesai urusan. Produk ilahi. Tapi kalau untuk akhlak bahkan menjadi uswatun hasanah untuk bisa kita tiru. Saya pengen ngambil satu aja, dikatakan tuh dalam kitab Maulid tuh, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang miskin tergesa-gesa, Nabi nyautin undangannya. Buru-buru, Nabi paling cinta sama orang miskin. Nabi paling sayang sama orang miskin. Nabi paling perhatian banget sama orang-orang miskin.
bahkan menjadi salah satu doanya Nabi yang gak pernah dibaca sama kita sebagai umatnya. Apa yang diminta sama Rasulullah? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya kelak nanti di mahsyar bersama orang-orang miskin. Ini doa gak pernah kita baca. Ada yang baca doa begitu? Ada yang baca doa begitu? Lah kita kagak doa emang udah miskin, tambah lagi doa belangsak pisan udah. Nabi itu tergesa-gesa diundang sama orang miskin, diundang jam 8 malam, jam 7 Nabi datang. Saking girangnya, saking cintanya. Beda sama kita, beda apa kagak? Beda apa enggak? Beda. Kita mah ngeliat-liat dulu. Pagi kemarin zamannya corona, jangankan lagi jamaahnya, ambilnya aja begitu. Siapa yang mati nih? Orang kaya mati, tahlil abis isya, abis maghrib udah ngejojrok di depan rumah. La ilaha illallah 1000 kali nggak kelar-kelar. Orang kaya doanya robana 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 ngalor ngidul pabelit itu doa. Tapi kalau yang mati orang miskin, siapa yang mati? Ya orang miskin. Panggil filter sebungkus ini mau pegoh. Tahlil 40 kali beres. Doa robana pulang. Mana yang katanya kita jadikan Nabi sebagai uswah? Orang kaya kumpulnya cuma sama orang kaya. Ada satu tempat saya bingung sama orang hajatan. Atau lebaran dah. Lebaran orang kaya ngirim parselnya ke orang kaya. Apa istimewanya? Bisa beli sendiri dia mah. Coba ngasih orang kaya gitu, ngasih ke orang miskin, ya Allah bisa setahun tuh parcel nggak dibuka. Kan begitu. Ini orang miskin yuk dirangkul, disayang, ditemenin. Ini kagak. Contoh Nabi Muhammad, contoh Rasulullah. Sampai ada seorang wanita datang ke Rasulullah ngasih buah hadiah. Ya Rasulullah, hadiah untukmu. Nabi paling demen nerima hadiah. Diterima itu hadiah, ini perempuan, ini orang tua, ini seorang ibu masih belum pulang juga. Sampai menunggu Rasulullah memakan daripada buah pemberiannya. Dimakan sama Nabi 1 butir, dimakan 2 butir, dimakan 3 butir, sampai habis itu buah hasil pemberian ibu tersebut. Sehingga ini ibu ketika hadiahnya diterima sama Nabi dan dimakan bahkan dihabisin, girang nih ibu pulang dengan wajah yang ceria. Saat itu Rasulullah lagi kumpul bersama para sahabat. Sehingga ketika ibu itu udah pulang, para sahabat nanya, ya Rasulullah, lapar, tumben makan gak bagi-bagi? Biasanya kan selalu bagi ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad? Nabi kita semuanya yang akan memberikan syafaat, yang malam ini kita peringatkan maulidnya, yang kita mengharapkan pertolongan dunia dan akhiratnya. Apa kata Nabi? Kalau kalian tahu itu buah masih mentah, itu buah rasanya asam, sepet, pahit, sehingga saya tidak menawarkan kepada kalian. Karena aku khawatir kalau aku tawarkan nanti kalian makan, merasakan itu buah saking asam dan pahitnya, saya khawatir ekspresi kalian nanti akan menyakitkan hati wanita tersebut. Shallu ala Muhammad. Jangankan kata-kata, ekspresi muka aja nggak pengen ngegambarin nyakitin orang lain, nggak pengen Nabi Muhammad. Sebagaimana terakhir sebagai penutup, saya pernah mendengar dan masyhur udah. Itu mereka lah para ulama yang mewariskan ilmunya Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri Hadramut. Ketika beliau bersama gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, kutub, seorang wali, orang soleh, seorang ulama, pemegang warisan Nabi Muhammad. Ketika ada seseorang ngundang untuk makan siang, disambut tuh undangannya. Datang Habib Abdul Qadir, ulama hebat, wali kutub ini. Ketika datang, selesai makan, menerima jamuan. Ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ingin pulang, diantar sama tuan rumah sampai ke mobil. Diantar sepanjang jalan, wahai Habib, terima kasih banyak udah mau datang. Makasih banyak waktunya Habib, saya girang Habib bisa datang. Habib Abdul Qadir mengatakan, lah, saya yang terima kasih, alhamdulillah udah jamu, makanannya enak-enak. Tuh akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika ingin pulang, masuk ke dalam mobil, dibukakan pintu mobilnya sama tuan rumah. Dibukakan, Habib Abdul Qadir masuk, ditutup pintu mobilnya. Terima kasih Habib, jalan Habib Abdul Qadir. Udah jalan jauh puluhan kilo, di dalam mobil Habib Abdul Qadir bertanya kepada Habib Ali Al-Jufri yang duduk di belakangnya, wahai Ali,
Kalau seandainya kita turun sekarang, kelihatan nggak sama tuan rumah? Seandainya kita turun di tempat ini, udah jauh belum dari rumah yang tadi kita makan? Kata Habib Ali Jufri, wahai Habib, ini udah jauh puluhan kilo, nggak bakal kelihatan. Rumahnya udah jauh, kita udah lewat ini. Kalau begitu, kata Habib Abdul Qadir, bilang sama sopirnya, berhentiin mobilnya. Berhenti mobil, Habib Abdul Qadir memerintahkan Habib Ali, wahai Ali, turun dan bukakan pintu mobil saya. Habib Ali Al-Jufri turun dan membukakan pintu mobilnya Habib Abdul Qadir yang diduduki oleh Habib Abdul Qadir. Ketika dibuka, ternyata Habib Ali melihat banyak tetesan darah yang mengalir dari tangannya Habib Abdul Qadir. Ternyata tangannya Habib Abdul Qadir kejepit pintu, hadirin. Sehingga Habib Al-Jufri kaget, Habib, kenapa Habib nggak bilang kalau tangan Habib kejepit? Ini udah jauh, kenapa harus menunggu puluhan kilometer baru Habib bilang? Tangan Habib kejepit pintu mobil sampai luka, Bib, sampai bengkak, Bib. Kenapa nggak bilang? Apa kata Habib Abdul Qadir? Saya nggak mau mengecewakan tuan rumah. Kamu tadi melihat kita datang, tuan rumah seneng. Bagaimana kira-kira kalau tuan rumah mengetahui ketika dia akhir, dia malah membuat saya terluka, malah kagak bisa tidur nantinya. Akhlaknya Habib Abdul Qadir mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, menahan puluhan kilometer, tangan kejepit mobil, pintu mobil hingga luka dan berdarah, ditahan. Kita jangankan lagi kejepit mobil, baru sholat keinjek dikit kaki udah injek lagi. Ya ikhwani wal akhwati, hadirin hadirat saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini hanya sebagai percikan awal untuk kita pengen lebih kenal lagi siapa itu Nabi Muhammad. Semakin semangat lagi membaca sejarahnya Nabi Muhammad, makin banyak lagi baca salawatnya sama Nabi Muhammad. Tadi Habib Idris mengatakan, karena acara-acara begini yang bisa menahan bala, bencana dan musibah. Masyikama majma'al li maulid nabi yajlil kurub da waqtun taubatuka ya'shida batatuk. Dimanapun ada acara maulid, dimanapun ada acara pengajian, hadir biar bisa kita kenal sama Nabi Muhammad. Hadir, berangkat, syiarkan, berangkat syiarin. Man yu'adzim sa'irallah, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah salah satu bentuk ketakwaan hati. Ini kayak begini nih, kita hadir, duduk, pakai peci, pakai koko, ini bentuk syiar atau bukan? Saya mau nanya, ini bentuk syiar atau bukan? Bentuk syiar atau bukan? Bentuk syiar atau bukan? Bentuk syiar. Maka kalau udah syiar Allah, nggak perlu lagi kita mensyiarkan syiar-syiar yang lain. Contoh, dikit lagi 31 Desember. Malam apa itu? 31 Desember, malam apa itu? Malam apa itu? Malam Minggu. Bukan malam tahun baru, bukan. Saya mau nanya, 31 Desember malam tahun baru umat Islam atau bukan? Malam tahun baru umat Islam atau bukan? Jawab yang kompak, malam tahun baru umat Islam atau bukan? Kalau bukan malam tahun baru umat Islam, kira-kira umat Islam perlu gak ngerayain? Perlu gak ngerayain? Gak perlu. Umat Islam gak usah repot, gak usah sibuk. Siap 31 Desember keluar rumah, bikin macet jalanan, yang jomblo-jomblo nih naik motor pada sendirian gak punya pasangan, bakar petasan, niup trompet, ngapain? Gak perlu umat Islam. Perlu gak? Perlu gak umat Islam begitu? Gak perlu. Karena bukan syiarnya Allah, bukan syiarnya Nabi Muhammad. Gak perlu kita rayain, gak perlu kita syiarkan, gak perlu kita ramaikan. Tempo-tempo hari kasih sayang, hari Valentine, tanggal berapa itu? Hari Valentine tanggal berapa itu? Gak usah segala pakai pura-pura nggak tahu loh. 14 Februari ya. Semuanya pada sibuk beli coklat. Hari kasih sayang lah, hari kasih sayang setahun sekali. Tadi tuh ada yang nge-WhatsApp tuh, selamat hari guru. Gue blokir loh. Hari guru WhatsApp doang loh. Rokok guru lumbat juga. 14 Februari semuanya sibuk, setiap Alfa, Indomaret itu coklat segede-gede tiang sound system. Ngasih lagi ke cewek, girang lagi ceweknya. Ini sayang selamat hari Valentine. Lah dikasih coklat doang cuma setahun sekali, girang banget, bego banget tuh cewek. Cuma coklat gocap setahun sekali. Ya Allah, terima kasih ayang embeb.
Engkaulah yang paling baik, satu-satunya pria di dunia ini. Kan kuberikan semuanya untukmu hanya dengan memberikan coklat ini. PA. Nan jadi bini gua lu Neng, tiap hari gua beliin coklat. Gak perlu umat Islam. Makanya sebagai penutup terakhir, saya ingin mengundang dan juga mengajak serta menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda, para pemudi yang berada di desa Bojongkulur. Insya Allah tadi di Masjid At-Taqwa Habib Novel tanggal berapa tadi? Ustaz Novel tanggal berapa tadi? 12 apa? Desember. 12 Desember Maulid di At-Taqwa. Nah, saya Fikri bin Hisham Al-Musawa juga akan mengadakan acara Maulid, malam penuh cinta untuk manusia termulia sepanjang masa. Maulid Nabi Muhammad pada tanggal 31 Desember. Setiap tahun saya selalu mengadakan Maulid pada tanggal 31 Desember. Kenapa? Sebab agar anak muda pada kagak ngayap. Kita jangan hanya ngelarang tapi kasih opsi. Beb, jangan 31 Desember, Beb. Apalagi tahun ini udah malam Minggu, malam tahun baru lagi, Beb. Saya kan pengen ke puncak, Beb. Beb, saya pengen ke pantai nulis nama-nama di pasir, Beb. Pengen jalan, Beb, ke villa sama gebetan sambil nunggu jam 12 malam petasan meledak. Dar, semoga cinta kita abadi. Pret. Innalillahi wa inna ilaihi. Beb, jangan 31 Desember, Beb. Saya udah nyewa Oyo nih. Saya udah nyewa Dreadros, Beb. Pengen open BO. Beb, saya udah download micet, Beb. Banting HP lo. Jangan, umat Islam, hati-hati. Ayo, bangkit kalian, wahai para pemuda, wahai para pemudi, semua yang ada di desa Bojongkulur. Ya, kalau 31 Desember banyak para pemuda, para pemudi di luar sana, mereka membikin panggung maksiat, bangga dengan panggung jogetnya, bangga dengan panggung konsernya, bangga dengan panggung musiknya. Kita umat Islam, pemuda-pemudi di Bojongkulur harus jauh lebih bangga dengan panggungnya Nabi Muhammad. Gitu. Bilang sama mereka, hei, musik reggae kalian, musik dangdut kalian, musik rock kalian, musik koplo kalian tidak seindah lantunan salawatan kami pada Nabi Muhammad. Terus begitu umat Islam. Ya makanya nggak ada kepentingan, nggak usah keluar, tidur biar sholat subuhnya nggak kesiangan. Kalau bisa nih Masjid Al-Ittihad dimanapun dah Bojongkulur bikin dah pengajian dah, bikin. Jangan sampai anak-anak muda pada kelayaban, apalagi yang perempuan-perempuan nih, Neng, jangan mau Neng. Ini banyak para pemburu cabai-cabean syariah nih soalnya nih. Hati-hati nih ibu-ibu, kasih tahu ya yang punya anak gadis. Ibu punya harta, hartanya disimpan dalam lemari. Lemarinya dikunci, lemarinya disimpan dalam kamar. Kamarnya dikunci, kamarnya ada dalam rumah. Rumahnya dikunci, masih dipagerin juga. Pagernya dikunci karena takut harta ibu hilang. Masa punya anak gadis dikelayarin begitu aja kayak ayam? Jangan Bu, jangan mau. Ntar kalau masuk angin, kembung repot loh. Jangan. Besok kalau ada yang datang ngajak anak perempuan ibu untuk pergi, jangan. Gak boleh. Habib Fikri udah bilang gak boleh kemana-mana. Boncengan bukan muhrim gak boleh. Tadi beli martabak mak, yaudah sama martabak keluar tuh ya. Kalah lo sama martabak lah. Jangan mau Neng, jangan mau. Jangan mau. Kalau emang benar mereka mencintai, maka mereka akan datang bersama dengan wali, menjadikan langit sebagai saksi, membuat engkau bagaikan bidadari. Bukannya ngajak nonton pesta kembang api, nontonnya pinggir kali lagi, udah kayak cebong lu. Jangan mau. Yang pulang dari tempat ini nih, hadir maulid, hadir pengajian, pulang masih boncengan sama perempuan yang bukan muhrim, gua doain ban motornya Allah rubah jadi ban Tamiya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jazakallahu khairan, minta maaf atas segala kekurangan dan juga memakan waktunya yang terlalu panjang, mohon ridho. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Walafu minkum, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.